Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Sekali lagi, rekor pertambahan pasien positif virus corona Kaltim meningkat. Perusahaan-perusahaan tambang batubara ikut serta perangi musibah corona. Kita mulai Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Perang melawan virus corona dikibarkan juga oleh perusahaan-perusahaan batubara yang beroperasi di Kalimantan Timur, di antaranya PT Bukit Baiduri Energi dan PT Kotai Makmur Insan Abadi yang menambang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Simak informasinya. Ada banyak cara untuk menyampaikan dukungan atas kerja bersama memerangi COVID-19 yang sedang diserukan pemerintah. Bagi perusahaan-perusahaan penambang batu bara, pandemi COVID-19 bukan sekedar ancaman kemanusiaan yang bisa membuat orang meninggal dunia, tetapi juga menjadi ancaman jatuhnya sektor ekonomi. Menyambut ajakan bergotong royong oleh pemerintah, PT Bukit Baiduri Energi atau BBE dan PT Kotai Makmur Insan Abadi atau KMIA menurunkan bantuannya. Sebanyak 2.000 pieces baju hazmat atau baju anti bahan berbahaya untuk tenaga medis yang merawat pasien virus corona. Baju ini telah didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas di dua daerah, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Reno Baru selaku Residen Manajer Bukit Baiduri Energi, yang juga Residen Manajer PT Kotai Makmur Insan Abadi mengatakan, bantuan sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam melawan COVID-19 ini disalurkan bertahap sejak bulan April lalu. Pada tahap pertama, sudah disalurkan 1.000 baju hazmat untuk rumah sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga puskesmas di sekitar wilayah operasi perusahaan. Sedangkan kedua disalurkan ke rumah sakit di Samarinda yang penyampaiannya diberikan secara simbolis kepada Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang. Sebenarnya hazmat ini ada 2.000 piece. Ini penyerahan 1.000 tahap kedua dari 2.000 yang ada. Jadi 1.000 sudah, ini 1.000 tahap kedua. Dan hari ini kita serahkan ke Pemkot Samarinda 200 piece. Selama masa pandemi COVID-19, perusahaan-perusahaan batu bara masih tetap bekerja. Namun menurut Reno Baru, sistem kerja tidak seperti ketika dalam situasi normal. Perusahaan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti melakukan screening dengan rapid test terhadap para karyawannya. Dia juga bersyukur karena tidak ada satupun karyawannya yang terinfeksi virus corona. Karyawan kita per kemarin sudah selesai di rapid test semuanya. Jadi karyawan kita memang di Bukit Baiduri Kotai Makmur ini tidak banyak yang di luar kota gitu ya. Jadi hanya ada 21 orang saja sebenarnya di luar Samarinda, di luar Kutai Kartanegara dan Samarinda ya. Nah, jadi sebenarnya orang yang dari jauh atau orang-orang yang di luar dari kota Samarinda ini kita lakukan isolasi 14 hari, kemudian kita rapid test. Bila hasilnya negatif, baru dia bekerja kembali. Sejauh ini setelah dilakukan rapid test, semuanya hasilnya negatif, tidak ditemukan ada yang berpotensi untuk terpapar ya. Bantuan yang diberikan manajemen perusahaan PT BBE dan KMIA melalui Wali Kota Samarinda tidak hanya berupa baju hazmat. Mereka juga menyumbang masker dan sembako bagi warga yang memerlukan. Di pengantar singkat yang saya sampaikan, menyampaikan terima kasih kepada Bukit Baiduri dan juga Kotai Makmur grup yang ada di sini yang dibawa naungan PT Gajah Tunggal atas kepeduliannya untuk membantu alat pelindung diri ya atau APD yang sering disebutkan. Hari ini hanya secara simbolis dengan Wali Kota dan sebelumnya sudah membagi juga di rumah sakit di Amuis, Wahab Sarani dan beberapa puskesmas di wilayah Kota Samarinda. Bahkan termasuk juga di Kutai Kartanegara karena mereka berada di dua wilayah. Ini sangat membantu sekali karena seperti hazmat yang ada ini kan tidak gampang kita mencari ya. Kita pesan juga nggak gampang karena semua daerah di tingkat 2 di Indonesia dan provinsi pasti juga membutuhkan.
Nah, walaupun di Samarinda kita bisa membuat juga ya, menjahit dengan penjahit lokal. Masa pandemi COVID-19 belum pasti kapan waktunya akan berakhir. Sementara masyarakat yang terdampak dan memerlukan bantuan jumlahnya semakin besar. Wali Kota Samarinda Syari Jaang menghimbau perusahaan-perusahaan lain untuk ikut peduli memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Marhaban ya Ramadan, Bersihkan hati. Jernihkan pikiran. dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Berita selanjutnya, pertambahan kasus positif virus corona di Kalimantan Timur mencapai rekor baru lagi. Update per hari Jumat 8 Mei 2020, jumlah pasien terkonfirmasi positif bertambah 27 orang. Ini pertambahan hari yang tertinggi selama 2 bulan kasus pandemi COVID-19 di benua hitam. Simak informasinya. Pertambahan kasus positif virus corona di Kalimantan Timur mencapai rekor baru lagi. Update per hari Jumat 8 Mei 2020, jumlah pasien terkonfirmasi positif bertambah 27 orang. Ini pertambahan harian tertinggi selama 2 bulan kasus pandemi COVID-19 di benua hitam. Ada kabar buruk, ada juga kabar gembira. Itulah yang terjadi pada laporan harian tim gugus tugas COVID-19 Kalimantan Timur yang diumumkan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Andi Muhammad Ishak Jumat 8 Mei 2020. Kabar buruknya adalah karena adanya pertambahan pasien positif sebanyak 27 orang. Pertambahan itu membuat total orang tertular virus corona di benua hitam menjadi 209 orang. Tapi ada juga kabar gembira, sebab pada laporan harian yang sama ada 9 orang yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dengan adanya pasien yang sembuh itu, total yang boleh pulang dari ruang isolasi rumah sakit ada sebanyak 22 orang, sedangkan yang meninggal dunia masih 2 orang. Dengan penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19 hari ini, 8 Mei 2020, ada sebanyak 27 kasus. Pertama, dari Kutai Kartanegara ada 8 kasus, dari Kutai Timur ada 8 kasus. Selain di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang bertambah masing-masing 8 kasus positif, sebaran yang terpapar virus juga ada di Samarinda 5 kasus, Berau 3 kasus, Balikpapan 2 kasus, dan Penajam Pasir Utara 1 kasus. Hal menarik dari kejutan pertambahan pasien virus corona baru itu ternyata didominasi oleh mereka yang merupakan peserta acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Catatan tim gugus tugas COVID-19, 21 orang diketahui tertular virus setelah pulang dari perjalanan acara istimewa. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, praktik penebangan hutan secara liar masih terjadi di kawasan hutan Kalimantan Utara. Kayu-kayu hasil tebangan diduga tak berizin dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung ditemukan menumpuk di Pulau Kota Tarakan. Simak informasinya. Inilah kawasan Desa Mamburungan, salah satu kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Di balik ketenangan kehidupan warganya, terdapat kilang-kilang sawmill dan penumpukan kayu yang diduga hasil tebangan secara liar dari hutan-hutan di Kalimantan Utara. Kawasan sawmill dan penumpukan kayu terbuka dan mudah dijangkau siapa saja. Beberapa warga yang ditanyai umumnya mengaku mengetahui adanya usaha kayu olahan di situ. Namun mengenai apakah punya izin atau tidak, mereka tidak mengetahuinya. Saat dikonfirmasi ke UPTD, Dinas Kehutanan Kota Tarakan, menurut pejabat di situ yang bernama Diro, sebagian besar sawmill di kawasan Maburungan dan Karanganyar tidak ada izin. Jika sawmill tidak berizin, maka dipastikan sumber kayu yang diolahnya juga berasal dari penebangan yang tidak jelas asal-usulnya.
Jadi yang seperti yang ada somel-somel itu apakah mereka punya izin, Pak? Jadi ya terus terang ya sebagian somel yang ada di Tarakan ini kan ini dulu. Itu sebagian besar somel yang ada di Tarakan memang tidak berizin. Tidak punya izin. Keberadaan keabsahan sebuah somel itu harus jelas dokumen dana pemenuhan bahan baku industri dari mana. Iya. Iya, harus ada. Kalau tidak ada tidak jelas asal usul bahan bakunya, ya nggak bakalan kita kasih izin. Iya. Karena itu sudah persyaratan ya, Pak ya. Karena itu persyaratan. Ya. Jika memang kegiatan usaha pengolahan kayu dilakukan secara liar tanpa izin, banyak masyarakat bertanya-tanya, bagaimana negara membiarkan kegiatan itu? Bahkan praktik ilegal tersebut sudah berlangsung lama. Tauke-tauke kayu di sana mendistribusikan kayu-kayu ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk untuk kebutuhan internal. Sementara UPTD, Dinas Kehutanan yang berada di Kota Tarakan, bekerja untuk mengawasi hutan lindung Kota Tarakan agar tidak dijarah pelaku penebangan liar. Menurut Diro, semua perizinan sawmill maupun asal-usul kayu adalah wewenang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang ada di Tanjung Selor, Bulungan. Tim Kaltim TV, Latif melaporkan dari Tarakan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Suara-suara sumbang adanya permainan dalam sistem pengadaan alat kesehatan penanganan COVID-19 bermunculan. Dari soal adanya dominasi merek tertentu hingga dugaan adanya mafia yang mengambil keuntungan besar di balik musibah ini. Simak informasinya. Belum ada bukti terjadinya pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa alkes atau alat-alat kesehatan. Walau serapan Dinas Kesehatan dianggap rendah, baru sekitar 40% dari anggaran yang disiapkan, tapi menurut Ketua Pansus COVID-19 Hasanuddin Mas'ud, semua itu karena unsur kehati-hatian dari pemerintah. Kehati-hatian diperlukan karena masalah pengadaan barang dan jasa bisa berujung ke masalah hukum. Isu yang menjadi sorotan beberapa kalangan pengusaha, adanya dugaan pemaksaan merek-merek tertentu dalam hal pengadaan alat kesehatan dan keperluan medis. Namun menurut Hasanuddin Mas'ud, memang ada aturan yang harus dipatuhi. Kalau alkes itu kan harus punya izin. Ya. Yang masuk ke harus punya izin. Nah ini biasanya kadang-kadang yang masukkan tidak berizin itu ditolak lagi. Bisa konstruksi hukum lagi. Mereknya pun ditentukan oleh mereka. Itu ada memang aturannya? Ada aturannya. Nggak boleh sembarang nanti produk-produk asal kan. Harus terverifikasi itu Pak ya. Terverifikasi dan ada izin. Jadi itu juga kendala yang memperlambat. Tapi saya kira itu masalahnya pelan tapi bisa selesaikan. Kami kawal itu. 4 instrumen yang dianggap rawan masalah hukum dalam hal anggaran COVID-19 diwanti-wanti oleh KPK. 4 instrumen itu adalah proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos, serta refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Kerawanan ini disuarakan juga oleh Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Syafruddin. Dengan tegas dia mengingatkan agar tidak ada mafia di balik pengadaan barang dan jasa alat-alat kesehatan. Juga pesan buat pengguna anggaran ya, khususnya Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Jangan sampai di sini lahir muncul mafia-mafia baru, sehingga masyarakat yang lain yang punya kemampuan untuk menjadi bagian juga ingin membantu belanja-belanja COVID ini terbatasi gitu. Nah artinya kita tidak mau ada monopoli di sini. Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan itu harus terbuka, harus betul-betul mensosialisasikan semua ini kepada masyarakat secara terbuka gitu. Dan begitu juga rumah sakit, nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada mafia baru di sini, karena kalau ada terjadi mereka terindikasi melakukan penyelewengan maka akan dihukum mati oleh KPK. Ini kita dorong terus, kita tekankan terus agar transparan, agar memberikan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat. Mafia belum terungkap, baru berupa isu dan desas-desus. Namun tentu bukan berarti indikasi pelanggaran hukum tidak ada.
Fungsi pengawasan DPD Kaltim dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar berjalan transparan. Tim Kaltim TV Heriman dan Hardin melaporkan. Alat polymerase chain reaction atau PCR telah ada di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Namun alat ini belum bisa digunakan lantaran tim lab RSPB masih harus dilatih sekitar 2 hingga 4 hari oleh teknisi dari pusat. Simak informasinya. Alat polymer chain reaction atau PCR yang dinanti oleh tim gugus tugas COVID-19 Kaltim akhirnya tiba di Balikpapan dan telah terpasang di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan atau RSPB. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan alat PCR ini membantu penanganan hasil corona. Sebab selama ini harus bolak-balik menunggu hasil swab yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Surabaya. Sementara itu meski telah terpasang dan terinstal di RSPB, alat PCR yang memiliki keakurasian 95% tersebut masih belum bisa digunakan. Tim lab RSPB masih harus dilatih sekitar 2 hingga 4 hari oleh teknisi dari pusat. Itu harus dilatih dulu tim kita, disesuaikan dengan alat itu, terus ahlinya itu akan mendampingi tim kita sampai betul-betul tim kita itu sudah bisa menjalankan sesuai dengan standar dan protap alat itu. Tim kita itu, kita sih berharap jangan terlalu lama. Kalau di jadwal kita sih kita mencoba menjadwalkan itu paling tidak 3-4 hari. Itu jadwalnya kita dari tim kita. Lebih lanjut, Samsul Bahri mengatakan, nantinya dalam pengoperasian alat PCR ini akan ada 5 orang tenaga medis yang dikerahkan. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Pikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.